Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Cross Explode. Cross Explode atau Cross Zero 3 merupakan film Jepang yang dirilis pada tahun 2014. Bisa disebut film ini adalah sequel dari Cross Zero 2. Walaupun banyak pemeran yang udah ganti, film ini bergenre action yang disutradarai oleh Toyoda Toshiaki. Didasarkan pada manga Cross karya Takahashi Hiroshi. Film ini dibintangi oleh pemeran baru yakni Higashide Masahiro sebagai Kaburagi Kazeo, Saotome Taichi sebagai Kagami Ryohei, Yagira Yuya sebagai Toru Gora, dan beberapa pemain yang sama dengan film Cross Zero sebelumnya seperti Tsutomu Takahashi sebagai Makise dan Yabe Kyosuke sebagai Katagiri Ken. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film ini dan gak pengen kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Film ini mengisahkan kelanjutan dari film Cross Zero 2, di mana setelah era Takia Genji dan Serizawa Tamao yang sudah lulus, kini telah muncul para geng baru di Suzuran. Siapa sajakah mereka? Penasaran? Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di suatu pagi yang cerah diperlihatkan seorang pemuda yang tinggi dengan gaya rambut disisir ke atas. Dia adalah Kaburagi Kazeo. Kazeo merupakan siswa Suzuran dan pindahan dari SMA Takea. Kazeo berjalan menuju sekolahan untuk menjalani hari pertamanya masuk. Saat di perjalanan, ia sempat bertemu dengan beberapa siswa Suzuran yang lain. Siswa itu antara lain Ogisu, Momo, dan Goro-chan. Saat Kazeo bertanya kepada mereka bertiga mengenai letak sekolah Suzuran, tiba-tiba ada sebuah mobil yang lewat yang sedang menuju Suzuran juga dan hampir menabrak mereka. Orang yang berada di dalam mobil itu bernama Kagami Ryohei. Kazeo mencoba untuk mengejar orang tersebut agar dia meminta maaf karena hampir saja menabraknya. Setelah tiba di pintu gerbang sekolah, Ryohei langsung masuk menerabas kerumunan siswa yang sedang menjaga ketat di luar gerbang karena di dalam sekolah Suzuran sedang terjadi duel. Tak lama kemudian Kazeo juga ikut masuk Suzuran juga. Di sana tersaji duel antara Gora melawan Takagi. Ketika Takagi mulai maju, Gora dengan sekali pukul langsung dapat membuat Takagi KO. Dan para siswa Suzuran yang ada di sana pun menyoraki kemenangannya. Kemenangan Gora menandakan bahwa ia adalah siswa yang terkuat saat ini di Suzuran. Saat Kazeo berjalan mengejar Ryohei, ia sempat diganggu oleh seorang siswa Suzuran. Karena merasa geram, Kazeo langsung memukul siswa yang mengganggu itu dengan pukulan yang sangat keras. Siswa tersebut langsung terpental lalu tergeletak sampai giginya ompong. Atmosfer suasana di Suzuran yang tadinya bersorak atas kemenangan Gora langsung terdiam. Semua mata tertuju dan fokus kepada kehebatan kekuatan Kazeo tadi yang berhasil membuat hampir semua gigi orang yang mengganggunya itu copot tercecer di tanah. Gora dan Ryohei cukup takjub dengan kekuatan Kazeo. Burung gagak hitam yang sedang bertengger di suatu pohon menjadi saksi atas era baru di sekolah Suzuran. Scene berpindah ke suatu malam. Makise bertemu dengan Ken di suatu bar. Pertemuan tersebut adalah yang pertama kali setelah sekian lama tidak bertemu. Makise sebagai junior dari Ken di Suzuran menanyakan kabarnya. Kemudian Makise mengajak Ken untuk ikut bekerja pada showroom mobil. Showroom mobil itu bernama Nakata Auto, di mana pemiliknya bernama Ayasan. Ken menerima ajakan Makise untuk bekerja di dalam showroom mobil itu. Makise bekerja bagian servis mobil, sedangkan Ken bagian pemasaran. Keesokan harinya, Kazeo diajak nongkrong oleh Ogisu, Momo, dan Goro-chan ke markas kecil mereka. Di sana, Kazeo diberitahu informasi mengenai para siswa terkuat yang ada di sekolah Suzuran saat ini, di mana ranking peringkat kekuatan mereka sebagai berikut. Yang pertama ada Gora, kedua ada Takagi yang sudah kalah dari Gora pada saat pagi tadi, ketiga si botak Terajima yang hampir setara dengan Takagi, keempat salah satu teman dekat Gora yang berkacamata, kelima Kaburagi Kazeo, keenam Ping Suji, ketujuh Yamashita Arashi atau The Black Bomb, dan terakhir si kuda hitam yaitu Kagami Ryohei. Setelah menjelaskan nama-nama tersebut, mereka mengajak Kazeo untuk ikut bergabung dengan geng mereka bertiga agar bisa menguasai Suzuran. Namun nampaknya Kazeo kurang begitu tertarik untuk menguasai Suzuran. Dia kurang berminat pada pertarungan karena suatu trauma di masa lalu. Keesokan harinya tersaji duel antara Ping Suji melawan Arashi. Namun Ping Suji berhasil dikalahkan. Scene berpindah di malam hari. Kazeo pergi ke kafe bersama Ogisu. Ogisu bertanya kepada Kazeo mengapa dirinya tidak begitu tertarik dengan pertarungan, apalagi menguasai Suzuran. Kazeo menjelaskan karena ia tidak ingin seperti ayahnya yang merupakan seorang petinju lalu terkena cedera, kemudian berujung pada kematian. Sehingga hal tersebut menyebabkan Kazeo mengalami sedikit trauma saat melihat tetesan darah.
Lalu saat mereka berdua masih ngobrol, tiba-tiba ada keributan yang terjadi karena teman Ogisu saat menonton konser di kafe tersebut menyebabkan kerusuhan. Tawuran yang terjadi melibatkan seorang siswa SMA Kurosaki yang bernama Shibata. Teman Ogisu dihajar oleh para siswa SMA Kurosaki sampai wajahnya berdarah. Kemudian ia mengadu kepada Kazeo dan Ogisu yang sedang duduk di bar kafe itu. Karena melihat darah yang ada di wajah teman Ogisu, Kazeo mulai bereaksi, lalu ikut bertarung melawan para siswa SMA Kurosaki tersebut. Kazeo menghajar semua anak SMA Kurosaki yang ada di sana, hingga akhirnya yang tersisa tinggal Shibata dan Kazeo saja. Keduanya sempat ingin bertarung, namun Shibata mengajaknya untuk berpindah tempat yang lain. Saat setelah berpindah tempat, Shibata tidak jadi tertarik untuk melanjutkan pertarungan. Sepertinya Shibata mengetahui bahwa Kazeo bukan orang sembarangan. Shibata juga menyadari jika Kazeo merupakan seorang anak dari petinju yang hebat. Keesokan harinya, Ken mendatangi markas kelompok Otsu dan bertemu dengan ketuanya. Ketua kelompok tersebut bernama Naraoka. Kelompok Otsu merupakan sebuah organisasi Yakuza yang hebat. Saat ini mereka sedang bergerak dalam bisnis mengumpulkan sampah untuk didaur ulang kembali. Lalu Naraoka menambahkan kepada Ken mengenai showroom mobil di mana ia bekerja agar dijual kepadanya untuk dijadikan bisnis prostitusi. Namun Ken agak keberatan dengan permintaan tersebut. Kemudian Naraoka mempersilahkan Ken untuk pulang. Di sana ada seorang anak buah Naraoka yang bernama Fujiwara Hajime. Fujiwara ini merupakan mantan siswa nakal sekolah SMA Kurosaki yang baru saja keluar dari penjara. Ia merupakan musuh lama Shibata. Di masa lalu, Fujiwara tidak berhasil mengalahkan Shibata. Lalu ia menyiramnya dengan minyak panas. Oleh sebab itu, ia terkena hukuman penjara. Lalu saat Ken hendak pulang, ia bertemu dengan anak didiknya yang lain selain Genji. Ia adalah Ryohei. Naraoka menjelaskan bahwa Ryohei merupakan anak angkatnya. Naraoka juga berharap agar kelak Ryohei dapat menjadi pewaris klan Otsu. Di SMA Kurosaki sedang diadakan audisi seleksi yang diadakan oleh Shibata. Para siswa SMA Kurosaki itu dites bertarung satu sama lain, dan yang menang akan dijadikan sebagai anggota kelompok gengnya. Saat seleksi sedang berlangsung, tiba-tiba Fujiwara datang. Fujiwara bersama kelompok organisasi Otsu datang untuk menggertak bahwa ia ingin bertarung melawan Shibata dan ingin mengalahkannya. Keesokan harinya, Kazeo, Ogisu, dan teman-temannya pergi ke suatu pemandian air panas. Ogisu meminta Kazeo agar lebih terbuka dan menghilangkan sifat traumanya terhadap kejadian yang menimpa ayahnya agar bisa menguasai Suzuran. Kazeo sedikit demi sedikit mencoba untuk menghilangkan traumanya tersebut. Tiba-tiba datang suatu preman yang tidak dikenal menghajar teman Ogisu. Karena cukup takut, mereka akhirnya malah pergi dan berlari terbirit-birit dalam keadaan telanjang, meninggalkan pemandian air panas tersebut. Keesokan harinya, Fujiwara meminta izin kepada bosnya untuk meminjamkan para anggota Yakuza klan Otsu di mana ia bergabung agar bisa melakukan serangan terhadap SMA Kurosaki. Setelah Fujiwara mendapatkan izin, ia langsung berangkat menuju SMA tersebut. Setibanya di sana, Fujiwara bersama komplotannya langsung melakukan aksi tersebut, menghajar para siswa yang ada. Para siswa SMA Kurosaki kalah dan langsung bertumbangan satu persatu. Bos klan Otsu juga titip sekalian menghancurkan showroom Nakata Auto agar ia bisa memiliki tanah tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Saat mereka menyerang showroom mobil itu, Ken dan Makise mencoba mencegah serangan mereka. Setelah itu, Fujiwara dan komplotannya juga sekalian menyerang para siswa Suzuran. Para siswa Suzuran itu juga berhasil dibuat babak belur oleh serangan Fujiwara dan kawan-kawan. Gora yang ada di sana juga sempat terkena serangan berupa tusukan pisau dari salah satu anak buah Fujiwara. Sepulangnya dari pertarungan itu, Fujiwara mencegat Ryohei di rumahnya. Kemudian Fujiwara mengajak Ryohei agar masuk ke dalam gengnya. Keesokan harinya, Arashi mendatangi Kazeo untuk menantangnya bertarung. Namun dengan sekali tendangan saja, Kazeo berhasil membuat Arashi jatuh pingsan tercebur ke kolam. Di sisi lain, Gora mendatangi Kagami Ryohei di kelasnya untuk meminta info mengenai keberadaan Fujiwara. Namun Ryohei menolak untuk memberitahunya. Hal itu membuat Gora kesal, lalu dia menghajar Ryohei. Ryohei yang sudah naik pitam ingin menjadi penguasa Suzuran membalas pukulan Gora tersebut. Dengan sekali pukul, Ryohei langsung membuat Gora jatuh tergeletak. Lalu Ryohei secara terus-menerus menginjak-injaknya. Gora yang sedang terluka dari tusukan sebelumnya membuatnya mengalami pendarahan. Dengan kejadian tersebut, mentasbihkan Ryohei sebagai siswa terkuat Suzuran. Setelah mengalahkan Gora, selanjutnya Ryohei berkeinginan mengalahkan Kazeo agar dia dapat memastikan bahwa ialah yang terkuat di Suzuran.
Keesokan harinya, Shibata datang sendirian menemui Fujiwara di markasnya yang penuh dengan tumpukan sampah. Bos Otsu sendiri yang memerintahkan Fujiwara untuk tinggal di sana agar mengelola bisnis daur ulang sampah tersebut. Shibata ingin mengajak duel Fujiwara, bertarung lagi untuk membalas serangan yang ia lancarkan beberapa hari yang lalu ke SMA Kurosaki. Dan mereka pun mulai baku hantam satu sama lain. Mereka bertarung di atas tumpukan sampah itu, hingga akhirnya Shibata kalah dan tangannya sempat dibuat patah oleh Fujiwara. Keesokan harinya, Kazuo mengunjungi Ogisu, Shibata, dan Gora yang sedang sakit akibat pertarungan yang sudah mereka lakukan. Saat di rumah sakit itu, mereka memotivasi Kazuo untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dan jangan ragu kalau bertarung di Suzuran, agar tidak menyesal ketika sudah lulus nanti. Keesokan paginya, saat Kazuo pergi ke atas gedung sekolahan untuk mencari udara segar, ia bertemu dengan Rindaman. Ia sempat ngobrol dengan Rindaman agar mempersiapkan diri untuk menghadapinya jika ia sudah menjadi nomor 1 di Suzuran. Setelah itu, Kazuo mencoba meyakinkan dirinya untuk pergi mengunjungi Ryohei di markas Fujiwara. Setibanya di sana, Kazuo menantang bertarung dengan Ryohei besok siang pukul 1 di atap sekolahan Suzuran. Mendengar hal itu, Ryohei dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Di malam harinya, Fujiwara berniat membakar showroom. Ryohei menemaninya dalam melakukan aksi kali ini. Tindakan mereka sempat diketahui oleh Ken dan Makise. Namun Fujiwara berhasil membakar showroom mobil tersebut. Sedangkan Ken, Makise, dan pemilik showroom itu hanya bisa meratapi api yang sudah berkobar merata ke seluruh bangunan showroom mobil. Keesokan harinya, Kazuo mulai bergerak. Ogisu dan kedua temannya ikut menemaninya pula. Setelah itu, Gora dan Shibata bersama gengnya juga ikut membantu Kazuo untuk melawan kelompok Ryohei. Sambil berjalan kaki bersama, mereka semua pergi menemui Ryohei dan pasukannya. Setelah sampai, dengan teriakan yang lantang, Kazuo memulai pertempuran dan yang lainnya ikut maju untuk menyerang. Di sisi sebaliknya, Fujiwara dan kawan-kawan pun juga langsung berlari ke depan. Pertempuran tersaji. Dengan gigih, Kazuo dan Gora menerobos para pasukan Fujiwara. Setelah itu, Fujiwara menghadapi Gora. Pertarungan mereka hampir seimbang. Namun, dengan tendangan yang keras, akhirnya Fujiwara berhasil merobohkan Gora. Akan tetapi, tiba-tiba, Shibata datang dan membantu Gora. Fujiwara tidak segan-segan untuk bertarung melawannya kembali. Mereka pun mulai bertarung dengan sengit. Melihat tangan Shibata yang belum sembuh tersebut, Fujiwara menyerang tangan itu berkali-kali sampai Shibata berteriak kesakitan. Namun saat Fujiwara melakukan serangan itu, tiba-tiba baju Shibata sempat terbuka. Akhirnya terkuak kalau setengah badannya mengalami luka akibat terkena siraman minyak panas. Fujiwara yang melihat luka itu jadi cukup iba akibat tindakannya pada waktu dulu yang ternyata telah memberi luka pada tubuh Shibata. Setelah itu Fujiwara tidak jadi ingin melakukan pertarungannya lagi. Kemudian ia meminta maaf kepada Shibata lalu pergi begitu saja. Sepertinya Fujiwara cukup merasa bersalah akibat pertarungannya yang curang di masa lalu. Di sisi lain, akhirnya Kazuo telah sampai ke atas gedung sekolah dan bertemu dengan Ryohei di sana. Ryohei berpesan kepada Kazuo apabila ia berhasil mengalahkannya, maka ia meminta Kazuo menjadi teman dan masuk gengnya. Lalu dengan tanpa segan-segan mereka berdua langsung mulai bertarung. Serangan yang mereka lancarkan satu sama lain amat sangat sengit. Ryohei dengan tubuh yang lebih pendek dari Kazuo memiliki teknik bertarung dengan kecepatan yang tinggi. Ryohei sempat lengah dan terkena pukulan keras dari Kazuo. Ryohei yang terkena pukulan keras tersebut hampir saja pingsan dibuatnya. Lalu dia berhasil bangkit kembali. Kali ini gantian Ryohei yang mengayunkan pukulan keras. Hingga kemudian Kazuo terkena salah satu pukulannya. Seketika Kazuo langsung mengingat darah yang tercecer ketika ayahnya dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal pada waktu kecil dulu. Lalu dengan segenap tekad dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, Kazuo mengepalkan tangannya. Setelah itu mengayunkan pukulan terakhir ke arah Ryohei. Ryohei yang terkena pukulan itu langsung memuncratkan darah dari mulutnya dan tergeletak tak sadarkan diri. Dengan teriakan yang lantang, Kazuo sangat puas karena berhasil mengalahkan Ryohei. Dengan ini penguasa Suzuran yang baru adalah Kazuo. Setelah pertarungan itu, Kazuo dan Ogisu mengangkat Ryohei lalu menyerahkannya kepada Ken. Showroom yang sempat terbakar kini berhasil diperbaiki oleh Ken dan Makise. Nampaknya showroom mobil mereka bekerja kini telah ramai kembali. Keesokan harinya, Kazuo bersama teman-temannya menemui Rindaman. Dia sudah tidak sabar lagi untuk bertarung satu lawan satu. Lalu Kazuo langsung berlari menuju ke arah Rindaman dan mengayunkan pukulannya. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Cross Explode yang rilis pada tahun 2014. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Oh iya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review dari Zona Recap selanjutnya.